Keyakinan 1000% sang kekasih dan harapan dari Nusa Kembangan. Berikut kami sampaikan investigasi mendalam terkait perkembangan terbaru kehidupan aktor Amar Zoni, sosok Dr. Camelia yang setia mendampingi, serta harapan yang muncul dari balik jeruji penjara super maximum security. Di tengah pusaran kasus hukum yang tak kunjung usai, nama Amar Zoni terus bergema. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sorotan publik terbagi pada satu sosok yang hadir secara konsisten di sisinya, Dr. Gigi Camelia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang menyentuh emosi publik, tim intens investigasi mengupas tuntas alasan dibalik keputusan besar sang dokter untuk bertahan. Fenomena ini menjadi menarik karena terjadi di saat banyak orang, mungkin termasuk lingkaran terdekat sekalipun, memilih untuk mengambil jarak. Dr. Camelia hadir sebagai anomali, sebuah angker yang menolak untuk bergeser meski diterpa badai. Pertanyaan besar yang menggantung di benak pemirsa adalah, apa yang mendasari keyakinan dan kesetiaan yang tampak begitu absolut ini? Apakah ini murni sebuah ketulusan atau ada faktor lain yang belum terungkap? Dr. Camelia dalam perbincangan tersebut seolah menjawab keraguan publik, bukan dengan pembelaan yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang menyiratkan pemahaman mendalam. Ia memilih untuk tidak pergi, sebuah keputusan sadar yang ia tegaskan bersumber dari sebuah prinsip kemanusiaan. Ia memposisikan dirinya bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai support system utama di kala sang aktor berada di titik terendah dalam hidupnya, menghadapi konsekuensi hukum yang berat atas perbuatannya. Kehadiran Camelia menjadi sebuah narasi tandingan yang kuat di tengah pemberitaan negatif yang mendominasi. Kisah cinta di dunia selebritis seringkali dibayangkan terjalin di bawah gemerlap lampu sorot, di lokasi syuting atau dalam acara penghargaan mewah. Namun takdir pertemuan Amar Zoni dan Dr. Camelia jauh dari skenario tersebut. Kepada tim intens investigasi, Camelia membeberkan bahwa pertemuan pertama mereka terjadi pada Agustus 2024 di sebuah momen yang sama sekali tidak romantis. "Oh kan udah sering aku jelasin juga, ketemu tuh di bisnis sama Adit gitu kan," ungkapnya. Adit yang tak lain adalah adik kandung Amar Zoni menjadi jembatan penghubung. Mereka tidak bertemu dalam konteks pribadi, melainkan dalam sebuah ruang bisnis sederhana. Menariknya, pada Agustus 2024, Amar Zoni diketahui telah kembali mendekam di rutan Salemba. Ini mengindikasikan bahwa perkenalan mereka terjadi di saat Amar sudah berada dalam status tahanan. Dr. Camelia menceritakan dari urusan pekerjaan itulah percikan koneksi itu muncul. "Jadi dari situ mungkin kita nyambung kali ya kalau ngobrol." "Ya udah jadi proseslah semuanya," tuturnya. Ia menegaskan tidak ada yang instan, bukan ucuk-ucuk kenal langsung berkomitmen. Pertemuan itu menjadi sebuah perjalanan panjang yang penuh makna, di mana obrolan bisnis perlahan berevolusi menjadi ikatan batin yang lebih dalam. Hingga akhirnya ia mendedikasikan dirinya untuk ngurusin Bang Amar hingga saat ini. Alasan Dr. Camelia untuk bertahan ternyata memiliki akar yang sangat dalam dan personal. Ini bukan sekadar simpati sesaat, melainkan empati yang lahir dari pengalaman pahit. Dalam pengakuannya yang paling rentan, Camelia mengungkap bahwa ia pernah berada di posisi yang sama dengan Amar Zoni, terpuruk, jatuh, dan sendirian. "Karena aku pernah di posisinya Bang Amar. Bagaimana waktu saat aku terpuruk, satu pun gak ada yang mau deket sama aku," kenangnya. Ia menggambarkan sebuah masa kelam di mana ia benar-benar jatuh, gak ada uang, dan merasakan bagaimana rasanya dijauhi oleh semua orang. Di titik tergelap itulah, satu orang tak terduga datang menolongnya dan membantunya bangkit. Pengalaman itulah yang kini menjadi kompas moralnya. "Ya, sekarang aku pun juga harus kayak gitu sama Bang Amar," ujarnya mantap. Baginya, ini adalah sebuah panggilan untuk membayar kebaikan yang pernah ia terima. Ia memegang teguh prinsip, maksudnya orang itu lagi di titik terendah, jangan dijauhin. Tapi bagaimana kita membantu dia? Ia menekankan bahwa bantuan tidak harus selalu finansial, secara moral, secara kemanusiaan, supportnya. Ini adalah validasi terkuat atas tindakannya, sebuah cerminan dari luka masa lalu yang diubahnya menjadi kekuatan untuk menolong. Apa yang ditunjukkan oleh Dr. Camelia melampaui definisi cinta romantis pada umumnya. Ia memperkenalkan sebuah filosofi ketulusan yang murni. Dalam perbincangan eksklusif, sang dokter berbagi pandangan hidupnya tentang makna memberi tanpa pamrih. Ia meyakini sebuah hukum tabur tuai yang universal. Kalau kita menanam kebaikan sama orang, pasti kebaikan itu datang lagi ke kita kok. Entah itu nggak dari Bang Amar, ujarnya penuh keyakinan. Pernyataan ini ia perkuat dengan sebuah sikap yang mengejutkan banyak pihak. Ia sama sekali tidak menggantungkan masa depannya pada hubungan ini.
Dalam sebuah pengakuan yang langka, Camelia menegaskan bahwa ia tidak akan menyesal sedikit pun, sekalipun pada akhirnya ia tidak ditakdirkan berjodoh dengan Amar Zoni. Kan aku selalu bilang, mau jodoh mau enggak sama Bang Amar, aku enggak jadi masalah, tegasnya. Baginya, ketulusan yang ia berikan saat ini adalah bentuk cinta yang paling tinggi, sebuah investasi kebaikan yang tidak menuntut balasan spesifik dari orang yang ia bantu. Misalkan udah ngebantu kayak gini, nanti suatu saat pasti ada kebaikan datang buat aku, pungkasnya. Sikap nothing tulus inilah yang membuatnya mampu bertahan dengan tenang, tanpa terbebani oleh ekspektasi publik maupun ekspektasi akan masa depan hubungannya. Di tengah rekam jejak Amar Zoni yang berulang kali terjerat kasus narkoba, keyakinan publik terhadap potensi perubahannya mungkin telah menipis. Namun, Dr. Camelia berdiri tegak sebagai penjamin utamanya. Dengan mata berbinar dan suara yang tak goyah, ia memberikan garansi yang paling kuat. Enggak, dia bisa kok. Dia pasti bisa berubah kok. Aku yakin 1000% dia bisa berubah, tandasnya. Keyakinan 1000% ini bukan sekedar kata-kata penyemangat. Ia mendasarkan keyakinannya pada pengenalannya terhadap karakter asli Amar Zoni di luar citranya sebagai penyalahguna. Bagi Camelia, Amar adalah sosok yang berbeda dari persepsi publik. Dia anak baik kok sebenarnya. Anak baik, adabnya baik sama orang. Cara bicara juga sama orang dia baik, pujinya. Ia melihat Amar sebagai pribadi yang sopan, beradab, dan penuh rasa tanggung jawab. Keyakinan ini menjadi fondasi bagi support system yang ia bangun. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki sisi baik yang hanya butuh waktu dan dukungan tulus untuk kembali bersinar. Pernyataan 1000% ini menjadi sebuah headline yang kuat, sebuah deklarasi perang melawan stigma yang selama ini melekat erat pada Amar Zoni. Dr. Camelia tidak berhenti pada keyakinan. Ia secara aktif memberikan pembelaan dan analisisnya sendiri terhadap akar permasalahan Amar Zoni. Ia berusaha memisahkan antara pribadi Amar dengan perbuatannya. Menurut analisisnya, kesalahan fatal sang aktor bukanlah pada karakternya, melainkan pada faktor eksternal. Jadi salahnya dia cuma penyalahgunaan aja, sama salah bergaul menurut aku. Jelasnya. Ini adalah sebuah upaya reframing atau pembingkaian ulang narasi. Alih-alih melihat Amar sebagai sosok yang buruk, ia melihatnya sebagai sosok yang baik, yang tersesat karena lingkungan. Lebih jauh, ia bahkan menggunakan perspektif teologis untuk menantang penghakiman publik. Enggak, jangan pernah orang tuh menilai, oh dia penyalahguna terus dia buruk di mata kita. Belum tentu dia buruk di mata Allah, katanya. Dengan kerendahan hati, ia menambahkan, biasa jadi aku yang lebih buruk di mata Allah daripada Bang Amar. Pembelaan ini ia sampaikan bukan untuk menjustifikasi kesalahan Amar, melainkan untuk membuka ruang bagi kesempatan kedua. Ia percaya perubahan bukanlah hal mustahil. Kalau emang ada support system dari orang-orang terdekatnya dia, bagi Dr. Camelia, Amar Zoni yang ia kenal bukanlah sosok pasif yang pasrah di balik jeruji besi. Ia justru melihat sisi lain sang aktor yang mungkin tak terlihat oleh publik. Seorang pria yang tetap berusaha menjalankan perannya. Baik orangnya tuh, baik, perhatian. Tipenya dia tuh kayak laki-laki yang bertanggung jawab, punya harga dirinya tinggi, gitu kan, ungkap Camelia. Sekalipun terkunci dalam keterbatasan fisik, Amar disebutnya tetap berusaha berguna bagi orang-orang di luarnya, termasuk untuk adik-adiknya dan untuk Camelia sendiri. Lantas, bagaimana cara Amar menunjukkan tanggung jawabnya? Biasanya berguna tuh buat aku kan nggak secara finansial juga. Kadang berdiskusi tentang apa kerjaan, dia nanya sehari ini kamu ngapain aja, bla bla gitu ya ceritanya. Perhatian-perhatian kecil inilah yang menjadi bukti nyata bagi Camelia bahwa Amar Zoni masih memiliki hati yang lembut dan sisi tanggung jawab yang kuat. Baginya, semua itu adalah tanda bahwa Amar pantas untuk diberikan kesempatan dan ia hadir untuk belajar menerima kekurangan tersebut sebagai syarat untuk bisa menikmati kelebihannya. Hubungan yang didasari komitmen di tengah situasi pelik ini tak ayal memunculkan pertanyaan tentang masa depan. Dr. Camelia pun secara terbuka mengakui bahwa Amar Zoni telah menunjukkan keseriusannya. Ya emang kalau Bang Amarnya sih emang udah sering ngajakin aku nikah, akunya. Ini adalah sebuah pengungkapan yang signifikan, menunjukkan bahwa Amar melihat hubungan ini sebagai sesuatu yang permanen. Namun, Dr. Camelia kembali menunjukkan sisi dewasanya. Ia tidak lantas terbuai oleh janji romantis. Jawabannya sangat praktis dan membumi.
Cuma aku bilang, udahlah nanti keluar cari duit dulu yang banyak, baru. Jawabannya ini mencerminkan pemahaman yang realistis akan situasi. Ia sadar bahwa fondasi sebuah pernikahan membutuhkan lebih dari sekedar cinta, terutama setelah amar bebas nanti. Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan. Kita kan udah dewasa, pasti tujuannya juga udah bukan main-main lagi, tambahnya. Namun ia kembali menyerahkan segalanya pada takdir. Balik lagi jodoh di tangan Allah. Nggak jodoh pun juga aku nggak jadi masalah. Sikapnya ini menunjukkan keseimbangan antara harapan, komitmen, dan realisme. Tepat di saat dukungan moral dari Dr. Camelia menguat, sebuah perkembangan hukum yang dramatis terjadi. Amar Zoni dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan super ketat di Nusa Kambangan. Pemindahan ini bukan sekadar pergantian lokasi, melainkan sebuah eskalasi serius yang menandakan statusnya sebagai narapidana berisiko tinggi. Kabar ini sontak menjadi pukulan telak bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Titik Haryati, ibu angkat Amar Zoni, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dalam wawancara terpisah, kesedihan mendalam terpancar jelas. Nusa Kambangan, yang sering disebut sebagai Alcatraznya Indonesia, adalah tempat bagi narapidana kelas kakap. Fakta bahwa Amar kini berada di sana, terisolasi di pulau terluar, menambah lapisan kekhawatiran dan kesedihan bagi keluarga yang ingin memberikan dukungan. Ini menjadi ujian terberat berikutnya bagi Amar, sekaligus bagi orang-orang yang menyayanginya, termasuk Dr. Camelia, yang kini harus menghadapi rintangan jarak dan birokrasi yang jauh lebih sulit untuk sekadar berkomunikasi atau bertemu. Di tengah kesedihan dan kekhawatiran pasca pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan, secerca harapan datang dari sosok yang tak terduga, Raffi Ahmad. Dalam sebuah wawancara, Sultan Andara itu menyampaikan niatnya untuk berkunjung ke Nusa Kambangan. Publik menduga salah satu agenda utama kunjungan itu adalah untuk bertemu dan memberikan dukungan langsung kepada Amar Zoni. Kabar ini disambut dengan tangis haru oleh Titik Haryati, sang ibu angkat. Ya, itu saya hatinya langsung max gitu ya, adem banget. Ia sangat berharap Raffi yang juga berkawan baik dengan kepala BNN dapat segera merealisasikan kunjungannya. Kehadiran Raffi Ahmad sebagai salah satu figur publik paling berpengaruh di Indonesia dinilai memiliki bobot yang luar biasa. Titik Haryati bahkan melihat potensi ini lebih jauh. Semoga permasalahan ini itu tidak hanya pas masalah pada Amar, tetapi ada suatu jalan keluar untuk memperbaiki bangsa ini. Ia berharap kunjungan Raffi dapat menjadi momentum, tidak hanya untuk mendukung Amar secara pribadi, tetapi juga untuk mendukung program pemberantasan narkoba. Terima kasih ya Raffi, ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana, pungkasnya penuh harap.